Di dalam accounting ada yang namanya break even point atau break even point, titik pulang pokok. Ya, bahasa Indonesia disebutnya TPP, break even point, titik pulang pokok. Titik pulang pokok ini adalah titik di mana kita mengeluarkan uang untuk bisnis, katakanlah 100 juta. Kita dapat lagi 100 juta. Nah, kalau terminologi dasar, apa itu keuntungan atau profit? Profit itu sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Ya, terminologi dasar. Uang yang masuk dikurangi uang keluar. Kalau ada selisih berarti profit. Bahasa Inggrisnya profit equals revenue minus cost. Pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, apa yang disebut dengan break even point? Break even point itu nggak ada profit. Artinya nggak ada profit itu profitnya sama dengan nol, no profit. Apa artinya nggak ada profit? Berarti revenue dan cost-nya adalah sama. Kalau misalkan profitnya nol, ya, saya balik lagi ke persamaan ini. Berarti kan nol sama dengan revenue dikurangi cost. Kalau ini negatif, pindah ke kiri jadi positif kan? Berarti revenue sama dengan cost. Pemasukan sama dengan pengeluaran, itulah yang disebut dengan break even point. Nah, berarti break even point adalah profit nol. Ya. Jadi kalau Anda beli kerudung 100, Anda jual kerudung 100, ya itu break even point namanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Revenue sama dengan cost. Di dalam accounting, cost itu ada dua. Ada fixed, ada variable. Jadi saya mengatakan bahwa revenue sama dengan ada fixed cost. Nanti aja Bu dicatatnya. Nanti saya kasih waktu. Fixed cost ditambah variable cost. Apa itu fix? Fix adalah ongkos tetap. Mau berapapun jumlah anggota atau mau berapapun jumlah konsumen, kita tetap keluarkan uang segitu. Itu namanya fixed cost. Contoh, kita punya sekolahan, kita sewa gedung. Mau muridnya 1 kayak, mau 2 kayak, mau 20, tetap aja kita harus bawa sewa gedung seperti itu. Sama kayak tukang es krim yang di depan KJRI. Sekitar 50.000 per bulan, kalau nggak salah di situ sewa tempat. Mau yang laku 1 atau 2 atau 3, tetap dia harus bayar, itu namanya fixed cost. Lalu, variable cost itu apa? Variable cost itu yang biaya yang tergantung kepada jumlah konsumen. Kalau siswanya 1, ya ongkos yang kita keluarkan berarti harus menyediakan modul 1, gitu kan? Kalau siswanya 2, modulnya 2. Nah, itu namanya variable cost. Berarti variable cost sangat tergantung kepada jumlah konsumen. Nah, lalu bagaimana ceritanya untuk formulasinya? Revenue adalah apa yang kita dapat. Kalau kita berhasil menjual 1, berarti kita katakanlah harga kerudungnya $10, berarti 1 kali 10. Kalau kita menjual 2, harga kerudungnya $10, berarti 2 kali 10. Kalau kita menjual 3, berarti 3 kali 10. Intinya, revenue itu adalah income atau sales yang kita jual dikalikan dengan X, tergantung kepada jumlah produknya. Jadi kalau saya dagang kalkulator, satu kalkulator 100 laku 1000, berarti 100 kali X, 100 kali 1000. Ini sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Nah, pada saat kita dagang kalkulator, kadang-kadang orang kita kasih ke plastik ya, atau kemasan. Tolong dong pakai kemasan kalkulatornya misalnya. Berarti kan kita harus ngeluarin uang lagi untuk beli plastik. Ya kan? Uang yang kita keluarkan untuk membeli plastik tergantung pada orang yang beli kan. Ya, berarti kan variable cost dikali X dikali berapa jumlah yang beli. Nah, inilah formulasi dasar break even point. Ya. Jadi, break even point itu adalah profit sama dengan 0, revenue sama dengan cost,
Dimana kalau kita breakdown, revenue itu adalah sales dikali X sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Gitu. Sekarang ceritanya saya mau manggil artis. Ya, entah siapa yang ibu suka. Ibu suka artis siapa? Kita cerita tentang bagaimana mengelola bisnis ini, misalkan. Artis siapa, Bu? Katakanlah yang lagi terkenal sekarang siapa? Ya siapalah. Ya pokoknya yang lagi terkenal siapa ya? Hah? Nasar, oke. Katakanlah kita manggil artis Nasar. Oke. Berapa tiket kita jual? Katakanlah satu tiket kita jual $200. Ya. Berarti pemasukannya adalah 200 dikali X gitu ya. Ini 200 dikali X tergantung kepada tiket yang kita jual. $200. Pemasukan. Ini kita cerita pemasukan. Nah, lalu pengeluarannya apa? Pertama dari fixed cost. Honor si Nasar. Berapa, Bu? Berapa juta? 100 juta. Hah? 100 juta. Oh, nggak mungkin. Paling 30 juta. Ya, 30.000 lah. Oke. Kemudian yang kedua, hotel. Tentunya dia nggak sendiri. Apa kamu geser sih? Hotel. Hotel berapa? Katakanlah ada 5 orang. Satu orang 1.000. 3 hari. Berarti kan 5.000 kali 3. 15.000. Hotel doang. Fixed cost. Kenapa? Mau jumlah yang datang berapa? Tetap aja kita harus keluarin segini kan. Kemudian food, makan. Selama 3 hari. Katakanlah satu orang jatahnya 500 gitu kan. Berarti kali 5 orang kan. 5 kali 5 berarti 2.500 gitu, orangnya. Kemudian apa lagi? Oleh-oleh segala macam, transport gitu kan ya. Transport. Katakanlah 2.000 untuk Nazar mau diajak jalan-jalan nggak? Disneyland gitu kan. Itu tergantung itu. Katakanlah dan lain-lain. Ya, dikasih gift apa lain-lain. Katakanlah 4.000. Nah, terakhir, dia nyanyinya mau di mana? Katakanlah di Wancai. Queen Elizabeth itu apa? Southern gitu. Berapa itu sewanya? Kalau nggak salah 40.000. Gedung 40.000. Nah, ini fix. Tetap gedung itu 40.000 kita harus bayar. Mau yang datang 1, 2, kita harus bayar segitu. Nah, kemudian ada total kan? Ya, 30.000 tambah 40.000, 70.000, 85.000, kemudian 89.500, 89.500, 90 tambah 4.000, 89.500 tambah 4.000, 93.500. Oke, berarti 93.500. Nah, inilah yang disebutkan fixed cost-nya untuk mendatangkan nazar. Gitu. Kemudian variable cost-nya. Variable cost adalah ongkos yang kita keluarkan untuk kita berikan kepada peserta, tergantung kepada jumlah peserta. Misalkan, otomatis Anda harus mencetak tiket kan? Nah, ya nggak? Tiket ini berapa uang yang Anda keluarkan untuk mencetak tiket? Katakanlah $10 ya. Berarti kan $10 kali X. 10 dikali X. Tergantung jumlah tiketnya dong. Ya kan? Yang kedua, misalkan orang yang masuk gedung dikasih minum. Ya, atau konsumsi. Oke, satu orang berapa jatahnya? Katakanlah $15 ya untuk konsumsi. Gaya nih konsepnya pakai konsumsi. 15 dikali X, ya kan? Berarti kan ini uang yang kita keluarkan tergantung jumlah peserta. Nah, ini tidak tergantung jumlah peserta. Berapa kita totalin? 25X. Nah, kita sudah dapat rumus nih. Apa rumusnya? Rumusnya adalah 200X sama dengan 93.500 ditambah 25X. Ya,
Itu rumusnya. Ada pertanyaan? Nah, berarti inilah formulasinya untuk menghitungnya. Kita terusin ya. Lalu, X ini pindah ke kiri. 200 kali X sama dengan, ini kan pindah ke kiri, jadi negatif. Ingat, kalau kita memindahkan sesuatu, dia berubah. Jadi kalau Anda ingin hidup berubah, pindahlah. Yaitu yang sebenarnya hijrah. Pokoknya yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Ya. 93.500. Gitu ya. Nah, 200X kurang 25X, 175X sama dengan 93.500. X sama dengan 93.500 dibagi 175. Berapa? 93.500 dibagi 175 sama dengan 534,2 ya. 534,2. Buletin aja. 535 ya. Tiket. Apa artinya? Kalau Anda berhasil menjual 535 tiket, itu artinya Anda break even point. Apa artinya? Nggak untung, nggak rugi. Artinya plus-plus. Ya, balik modal. Kalau ingin untung, juallah lebih dari 535 tiket. Kalau ternyata minggu depan, Nasar udah datang, ternyata tiket yang baru kejual 100, bubarin aja. Kenapa? Rugi. Gitu. Atau batalin saja. Nah, ini tiket. Inilah yang disebut dengan BEP unit. Artinya unit tiket. Kadang-kadang orang bertanya juga, berapakah BEP dolar? Misalkan, atau BEP rupiah. Nah, BEP dolar itu sama dengan, kan kita jual tiketnya satunya 200 dolar. Yang kejual 535. Gitu kan? Berarti kan 200 dolar kali 535. Berapa? 535 kali 200. 10.000, 107.000, 107.000 ya dolar. Artinya gini, kalau misalkan kita berhasil mendapatkan uang dari dagang tiket 107.000 Hongkong dolar, maka posisinya kita nggak untung, nggak rugi, plus. Apa artinya untung? Kalau kita menjual, kalau kita dapat uang lebih dari 107.000, kalau rugi kurang dari 107.000. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan saya ingin naik haji, caranya dengan mendatangkan nazar ke sini. Berapa ongkos naik haji, Bu? 50.000. 5.500 US dollar. Ya, sekitar 40.000 lah ya. Katakanlah naik haji 40.000 US dollar. Pertanyaannya, berapa tiket yang harus saya jual sehingga saya bisa naik haji? Logikanya, berarti kalau begitu saya harus punya untung 40.000, ya kan? Oh, kalau begitu profit saya, Pak, harus 40.000. Profit saya nih. Kalau sekiranya saya ingin untung 40.000, berapakah saya harus jual tiket gitu? Balik lagi ke rumus. Ini kita ada rumus nih. Gitu kan? Ingat, profit sama dengan revenue dikurangi cost. Profit sama dengan revenue dikurangi cost. Profit sama dengan revenue dikurangi cost. Gitu ya. Profitnya berapa? 40.000. Revenue-nya 200x kan? Kan revenue 200x. Oh, 200x. Cost-nya ada dua nih. Ada 93.500 plus 25x. Tuh, ada dua. Loh, kemudian ya udah kita kali-kalikan 40.000 sama dengan 200x. Min kali plus, min 93.500. Min kali plus, min 25x. Ya. Sekedar. Ini 200x kurang 25x berapa? 175x. Ini min pindah ke sini kan? Oh, 40.000 ditambah pindah jadi positif ya. 93.500. Gitu. Jadi 40.000 tambah 93.500 ya. 93 dipindah ke sini, 200 kurang 25, 175x. Kemudian ini dipindahkan ke sini variabel